Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummahatul Muminin dari jurusan Ilmu Komunikasi, konsentrasi Public Relation dengan NIM 12140324747. Baik, kepada yang terhormat kepada dosen pengampu Dr. Musfialdi. Baik, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Program Corporate Social Responsibility dalam membentuk citra perusahaan PT Perkebunan Nusantara. Baik, Corporate Social Responsibility adalah konsep di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka serta dalam interaksi dengan pemangku kepentingan. Tujuan CSR di sini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan serta menciptakan keberlanjutan ekonomi seluruh kegiatan bisnis dengan tetap menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, serta lingkungan. Dan di sini CSR penting bagi perusahaan karena dapat meningkatkan reputasi dan citra positif di mata masyarakat, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya. Ketika perusahaan aktif dalam media sosial dan lingkungan, mereka dipandang sebagai entitas yang peduli dan bertanggung jawab pada gilirannya, serta meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen. Ada peraturan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan yang tertulis dalam pasal 74 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pasal ini menjelaskan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jika kewajiban ini tidak dijalankan, perusahaan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam implementasinya sebagai sebuah perusahaan milik negara, PT PN 5 mengimplementasikan salah satu program tanggung jawab sosialnya perusahaannya melalui PKBL atau disebut juga dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Dan terdapat ada dua masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, implementasi CSR yang belum optimal dan terfokus pada pencitraan semata tanpa memperhatikan dampak jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Yang kedua adalah dari salah satu programnya, yaitu program kemitraan dan bina lingkungan tadi, dalam implementasinya masih terdapat keluhan atau penilaian masyarakat terkait kurangnya perhatian terhadap dampak atau tindak lanjut program. Dan pada rumusan masalah di penelitian saya ini adalah bagaimana implementasi program CSR ini dapat membentuk citra perusahaan PT PN 5. Lanjut, landasan teori yang saya pakai dalam penelitian ini adalah konsep PR yang dikembangkan oleh Van Jeffkens pada tahun 2003. Dan yang kedua adalah teori pembentukan citra yang dikembangkan oleh Andreasen dan dikutip oleh Sudanso pada tahun 2016. Yang terdapat indikatornya ada advertising, public relation, physical image, dan actual experience. Kerangka pikir di sini yang saya pakai dari ini implementasi CSR PT PN 5, yang di bawahnya terdapat yang saya ambil adalah program PKBL dan citra. Adapun indikator dari program PKBL yaitu kemitraan bina lingkungan, dan indikator dari citra tersebut ada advertising, public relation, physical image, dan actual experience. Pada jenis penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah sebuah pendekatan penelitian yang di dalamnya akan mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, yang kemudian dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan. Penelitian ini juga mengarahkan sasaran penelitian kepada usaha menemukan dasar teori bersifat deskriptif dengan mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus memiliki serangkaian kriteria untuk memeriksa keabsahan data tersebut.
Lokasi penelitian saya berada di Jalan Rambutan, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tampan, pada Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau. Informan penelitian atau partisipan dalam penelitian ini dibagi dalam dua kategori. Yang pertama, informan kunci yang terdiri dari Kepala Bidang CSA dan Kepala Subbagian PKBL, dan informan pendukung yang terdiri dari manajemen humas atau PR, masyarakat 2 orang, dan karyawan pelaksanaan. Informan penelitian ini dipilih melalui metode purposive sampling, di mana pemilihan sampel dilakukan berdasarkan kepentingan dan kebutuhan tertentu dengan anggapan bahwa unit analisis tersebut dapat dianggap mewakili populasi secara keseluruhan. Dan di sini saya menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan teknik analisis datanya terdapat reduksi data, penyajian data, pengambilan keputusan. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.